Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas materi dari matematika kelas 5 SD, yaitu operasi hitung pecahan. Untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. A. Mengenal pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Dikatakan pecahan biasa apabila di sini kita lihat ya, contohnya 3/4. Jadi nggak ada temennya lagi selain angka 3/4. Kemudian di sini ada lagi 2/3 dan satu lagi 15/11. Ini dikatakan pecahan biasa. Yang kedua adalah pecahan campuran. Contohnya adalah 3/4, kemudian 1/2/3, dan satu lagi 2/15/11. Lihat, kita bedakan ya antara pecahan biasa dengan pecahan campuran. Yang membedakan adalah bilangan yang di depannya. Nah, ini nih 3, 1, 2. Nah, sedangkan pecahan biasa tidak ada bilangan di depannya. Maka ini yang membedakan antara pecahan biasa dengan pecahan campuran. Lalu yang ketiga adalah pecahan desimal. Contohnya 0,6, 0,15, 2,524. Nah, ini kenapa dikatakan pecahan desimal? Karena ada koma di sini ya. Ada koma, berapapun angkanya sebelum atau sesudah koma, maka ini dikatakan pecahan desimal. Yang keempat adalah persen. Contohnya bisa ditulis dengan 10% atau dan juga 2/100. Jadi kalau angka yang di bawahnya 100, maka dikatakan dia persen. Kelima adalah pecahan senilai. Contohnya 1/2, 2/4, dan 3/6. Nah, 1/2 dengan 2/4 itu sebenarnya memiliki nilai senilai. Nah, dari mana tahunya? Nah, kalau kita hitung misalkan ya, 1/2 dikali ya dengan angka yang sama atas dan bawah, 2 kali 2, 1 kali 2 menghasilkan 2, 2 kali 2 menghasilkan 4. Maka 1/2 dengan 2/4 itu memiliki nilainya dengan sama dengan pecahan senilai. Begitu juga sebenarnya dengan 3/6. Kalau pecahan ini kita sederhanakan, maka pecahan ini bernilai senilai. B. Mengubah berbagai pecahan menjadi pecahan biasa. Yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita ambil contoh. Di sini terdapat angka 2/3/4. Bentuk pecahan biasanya akan berubah menjadi, pertama, kita tulis ulang 2/3/4-nya di sini ya. Lalu ini cara yang pertama, kita pisahkan angka 2-nya. 2-nya kita pisahkan, 2 ditambah 3/4. Kemudian kita beri penyebut 1. Nah, karena 2 dibagi 1 itu sama dengan 2. Maka 2/1 ditambah 3/4. Kita samakan penyebutnya karena dia penjumlahan ya. Di sini karena penjumlahan, jadi kita samakan penyebutnya dengan angka 4. 4 dibagi 1, 4 kali 2 sama dengan 8. Saya ulang ya. 4 dibagi 1, 4 kali 2, 8. Maka kalau sudah sama penyebutnya 4 dengan 4 di sini di bawahnya, kita jumlahkan 8 ditambah 3, kemudian 4-nya tetap. Maka menghasilkan 11/4. Cara yang kedua, kita tulis ulang dari angka dari soalnya, 2/3/4. Kemudian 2-nya kita kali penyebut. 2 dikali 4. Makanya di sini ditulisnya 2 dikali 4. Ditambah pembilangnya 3. 2 kali 4 ditambah 3. Di bawahnya atau penyebutnya tetap. Maka menghasilkan angka
11/4. Dari angka 11-nya, 2 dikali 4, 8 ditambah 3, 11. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami ya dari dua cara ini. Terserah mau pilih yang mana, sesuka kamu, kalau dianggap itu yang paling mudah. Kedua, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Contoh 0,75. Bentuk pecahan biasanya kalau kita rubah maka akan menjadi, kita tulis soalnya 0,75. Kemudian karena di belakang koma nih, di belakang koma ini ada dua angka ya, 7 dan 5, maka nilai di belakang koma dua angka kita tulis per 100. Jadi kalau komanya 1 per 10, kalau komanya 3 per 1000. 75-nya diambil dari angka setelah koma. Jadi kalau angkanya di sini 7 saja, maka di atasnya 7. 75 per 100. Kita perkecil dengan angka sama atas dan bawah dan terbesarnya, maka 75 dibagi 25 sama dengan 3/4. Nah, 4-nya diperoleh dari 100 dibagi 25, 4. Ingat ya, saya ulangin. Angka 25 atas dan bawah di sini itu diambil atau diperoleh dari angka pembagi 75 dengan 100 yang paling besar. Maka diperoleh angka 25. Jika sebaliknya, maksudnya yang ditanya dari pecahan biasa dirubah ke pecahan desimal. Di sini ada angka 2/5. Ditanyanya bentuk pecahan desimalnya berapa? Kita tulis, maka kita samakan posisinya dengan cara mengali. Yaitu ini cara paling mudah ya kalau menurut saya. Walaupun ada lagi cara langsung dibagi antara pembilang dibagi penyebutnya. Ini menghasilkan angka yang sama dari hasil akhirnya. 2 dikali 20, 40. 5 kali 20 sama dengan 100. Ini cara yang pertama dan cara yang paling mudah, yaitu dengan penyebut di sini kita kali sehingga menghasilkan angka 100. Kalau menghasilkan angka 100 dikali 20, maka yang di atas pun dikali 20. Maka di sini tulisannya 40 per 100. Kita bagi maka menghasilkan angka 0,4 karena dicoret nolnya 1, nolnya 1. Karena ada satu angka tersisa 10 ya hasil pencoretan tadi, maka menghasilkan angka 0,4. Yang ketiga, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Kita lihat contohnya 35%, bentuk pecahan biasanya menjadi, kita tulis ulang dulu soalnya, 35% dirubah menjadi 35 per 100. Ini bentuknya sama ya, karena dua ini bernilai persen. Kemudian dibagi dengan angka yang sama atas dan bawah, pembagi terbesar ya yang bisa membagi keduanya yaitu angka 5. 35 dibagi 5, 100 dibagi 5. Ingat, di sini angka pembaginya harus sama. Menghasilkan angka 7/20. Dari angka 35 bagi 5, 7. 100 dibagi 5, 20. Jika ditanya sebaliknya, artinya ditanya dari pecahan biasa berubah atau diubah menjadi pecahan persen, maka kita peroleh di sini soalnya kita tulis dulu 2/5 dikali 100%. Berapapun angka pecahan yang ditanya, awalnya ditulis dulu kemudian dikali 100%. Ini kalau kita mau merubah menjadi persen, maka menghasilkan angka 2 kali 100% sama dengan 200%. Saya ulangin ya. 200 di sini diperoleh dari 2 kali 100 sama dengan 200%. Di bawahnya kita tulis ulang penyebutnya 5. Maka 200 di sini, maka 200 dibagi 5 sama dengan 40%. Jadi 200 dibagi 5 sama dengan 40, persennya diajak, jadinya 40%.
Gimana? Mudah ya? Mudah-mudahan kamu mudah sampai hingga materi yang ini. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, silakan kamu jawab soal-soal latihan berikut terdiri dari 3 soal. Dengan setiap soalnya ada pilihan ABC. ABC itu bukan suruh milih, tapi A apa hasilnya, B apa, C apa, bahkan D apa pada nomor 3. Masing-masing memiliki nilai jawaban. Jawablah dengan sesuai hasil karya kamu sendiri tanpa harus meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Semoga sukses dalam menjawabnya. Demikianlah pembahasan kita pada operasi hitung macam-macam bilangan. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.